datang kembali di Kilas Balik, podcast yang membawa Anda menelusuri peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah bangsa. Pagi ini kita akan membahas sebuah periode yang penuh gejolak dan ketegangan antara Indonesia dan negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Konfrontasi. Bersama saya Amanda, hadir dua narasumber yang kompeten di bidangnya. Selamat pagi Prof. Valen dan Pak Evan. Selamat pagi Amanda, senang banget bisa berbagi di sini. Selamat pagi, semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat ya. Terima kasih atas kehadiran Anda berdua Prof. Valen. Mungkin bisa kita mulai dengan memberikan gambaran singkat kepada pendengar kita nih. Apa yang sebenarnya melatar belakangi terjadinya konfrontasi ini? Kapan tepatnya periode tersebut terjadi? Oke Amanda, konfrontasi Indonesia-Malaysia itu terjadi secara intens sebenarnya. Waktu itu di antara tahun 1963 hingga 1966. Latar belakangnya itu penolakan keras dari Soekarno dan pemerintah Indonesia terhadap pembentukan Federasi Malaysia. Indonesia melihat nih pembentukan federasi ini sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang akan mengancam stabilitas kawasan dan kedaulatan Indonesia. Secara garis besar Malaysia dekat dengan Indonesia. Soekarno sangat khawatir pengaruh Inggris bakal semakin kuat di sekitar kita gitu. Oh, jadi ini bukan sekedar masalah politik biasa ya, Prof. Ada kekhawatiran yang mendasar terkait kedaulatan negara. Benar banget, Amanda. Soekarno melihat bahwa ini itu upaya untuk mengepung Indonesia. Ia kemudian mengecetuskan gerakan Ganyang Malaysia sebagai bentuk perlawanannya. Oke, Pak Evan, Anda adalah salah satu veteran yang secara langsung merasakan dampak dari konfrontasi ini. Bagaimana suasana saat itu di mata seorang prajurit? Apa yang paling membekas dalam ingatan Anda? Oke, suasana saat itu sangat membara, Amanda. Semangat nasionalisme di kalangan tentara sangat tinggi. Kami merasa ada panggilan untuk membela tanah air dari ancaman yang kami yakini nyata. Yang paling membekas tentu saja rasa persatuan dan pengorbanan antar sesama prajurit. Kami dilatih keras dan siap untuk terjun kapan saja. Ada rasa bangga sekaligus tegang karena kami tahu risiko pertempuran itu nyata. Anda bertugas di mana saat itu, Pak Evan? Apakah ada pengalaman spesifik yang bisa Anda ceritakan? Pada saat itu, saya ditempatkan di wilayah perbatasan Kalimantan. Beberapa kali kami terlibat kontak senjata dengan tentara Malaysia, juga dengan tentara Inggris dan Australia yang membantu mereka. Suasana di hutan itu sangat mencekam. Kami harus selalu siaga. Ada juga rasa sedih dan kehilangan. Ketika ada teman seperjuangan yang gugur, itu masa yang paling berat. Tapi juga mengajarkan banyak hal tentang arti perjuangan dan loyalitas. Oke, Prof. Valen, dari sudut pandang seorang sejarawan, bagaimana Anda melihat akhir dari konfrontasi ini? Mengapa Indonesia akhirnya menghentikan konfrontasi ini? Pertanyaan lucu ya. Jadi jawaban saya sih sebenarnya ada beberapa faktor penting, Anda. Oke. Jadi yang paling signifikan itu perubahan politiknya tuh dalam negeri Indonesia. Setelah peristiwa G30 SPKI, peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto membawa perubahan kebijakan luar negeri. Pemerintah baru lebih memilih untuk fokus pada stabilitas dalam negeri dan memperbaiki hubungan dengan tetangga-tetangga. Seperti itu. Perjanjian Bangkok pada tahun 1966 secara resmi mengakhiri konfrontasi itu. Oke, jadi perubahan politik internal di Indonesia menjadi kunci dalam mengakhiri ketegangan ini ya, Pak? Iya, Pak Evan, bagaimana Pak perasaan Evan. Anda? Bagaimana perasaan Anda dan rekan-rekan saat mendengar kabar konfrontasi ini berakhir? Tentu saja ada rasa lega, Amanda. Kami semua merindukan perdamaian. Meskipun ada rasa bangga karena telah berjuang, kami juga sadar bahwa perang itu membawa banyak penderitaan. Kami berharap hubungan baik dengan Malaysia bisa terus terjalin. Oke, Prof. Valen, bagaimana Anda melihat dampak jangka panjang nih dari konfrontasi ini terhadap hubungan Indonesia dan Malaysia hingga saat ini? Apakah masih ada luka yang terasa? Oh, kalau konfrontasi sih memang meninggalkan jejak dalam sejarah hubungan kedua negara kita ini. Sempat ada rasa saling curiga dan gak percaya. Tapi seiring berjalannya waktu dan upaya yang terus-menerus dari kedua belah pihak untuk berbaik, kedua negara menyadari pentingnya kerjasama dalam berbagai bidang.
gitu, terutama dalam konteks ASEAN gitu ya. Hubungan bilateral saat ini jauh lebih dewasa dan konstruktif dengan Malaysia, seperti itu. Dua perjalanan yang panjang ya Pak, dari konflik hingga kerjasama. Oke, jadi Pak Evan, sebagai seorang veteran, apa harapan Anda untuk hubungan Indonesia dan Malaysia ke depannya? Tentu saja harapan saya agar hubungan baik ini terus terjaga dan semakin erat. Kita adalah bangsa serumpun, seharusnya kita bisa saling mendukung dan bekerja sama untuk kemajuan bersama. Jangan sampai terulang lagi masa-masa kelam seperti konfrontasi. Oke, baik. Terima kasih banyak atas pencerahannya, Prof. Valen dan Pak Evan. Perbincangan kita hari ini memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang salah satu periode penting dalam sejarah hubungan Indonesia dan Malaysia. Semoga ini bisa menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua tentang pentingnya menjaga perdamaian dan persahabatan antar bangsa. Demikianlah kilas balik untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti podcast kami untuk kisah-kisah sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.